Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guru misteri, kembali lagi bersama kami di channel Perjalanan Angker. Ini sih gue rasanya aman-aman aja gitu, sumpah nggak ada tuh. Video kali ini tim perang berada di kota Serang, Banten, tepatnya di lokasi Benteng Spillwitz. Dan tim perang menaruh Bang Ferdi untuk bereksplorasi di seluruh benteng tersebut. Bagaimana eksplorasi Bang Ferdi? Sebelum kita ke videonya Bang Ferdi, lebih baiknya kita lebih tahu sejarah dari Benteng Spillwitz tersebut. Benteng Spillwitz adalah benteng peninggalan Belanda yang terletak di Kampung Pamarican, Desa Banten, Kecamatan Kasemen, Kota Serang. Dalam pembangunan benteng ini, Belanda menugaskan seorang arsitek bernama Hendrik Laurcasson Cardel untuk merancang bangunannya. Benteng Spillwitz didirikan pada abad ke-17, lebih tepatnya ketika Abu Nas Abdul Qohar atau bisa disebut Sultan Haji berkuasa di Banten pada tahun 1672 sampai 1684. Sementara nama Benteng Spillwitz diambil dari nama Gubernur Jenderal Hindia Belanda ke-14, yaitu Maurice Johnson Spelman. Sebelum membangun Benteng Spillwitz di Kasemen, Belanda lebih dulu meminta izin kepada Sultan Haji karena di saat itu Sultan Haji yang berkuasa di daerah Banten. Belanda mengaku akan membangun benteng ini sebagai tempat perlindungan dari serangan pengikut Sultan Ageng Tirtayasa. Sultan Tirtayasa adalah ayah Sultan Haji yang terkenal sangat anti Belanda. Berbeda dengan putranya yaitu Sultan Haji. Benteng Spillwitz didirikan pada tahun 1681 dan selesai pada tahun 1684 dan kemudian mengalami perluasan pada tahun 1731. Lokasi Benteng Spillwitz terletak sekitar 500 meter dari Masjid Agung Banten dan Keraton Surosowan. Bangunan benteng ini berdenah persegi panjang dan dikelilingi dengan tembok pertahanan setinggi 3 meter dan di mana di setiap sudutnya terdapat bastion atau ruang jaga. Pada bagian luar benteng terdapat parit yang berfungsi untuk mempersulit musuh yang hendak masuk ataupun menyerang. Sedangkan di dalam Benteng Spillwitz dapat ditemukan rumah komandan, gereja, ruang penyimpanan senjata dan museum, kantor administrasi dan kamar dagang. Sayangnya, ruang-ruangan di dalam benteng tersebut kini telah hancur dan tinggal pondasi saja. Hanya bagian-bagian dari Benteng Spillwitz seperti tembok dan bastion yang masih dapat dinikmati keindahannya. Selain itu ada pula kompleks pemakaman orang-orang Belanda. Salah satunya adalah makam milik Panglima Perang Komandan Hugo Pieter Faire yang lahir di 1718 dan wafat pada tahun 1763. Ada jalan ke kanan gitu kan. Banyak yang bercerita benteng tersebut sangat angker dan banyak sekali hal-hal yang janggal.
Jadi, karena banyaknya sesuatu yang sangat aneh dan misterius, akhirnya tim perang mencoba bereksplorasi di lokasi tersebut. Karena tim perang sangat penasaran apa saja dan bagaimana keangkaran komplek benteng tersebut. Langsung saja ke videonya, tapi terlebih dahulu subscribe channel ini dan tekan tombol loncengnya agar kalian dapat notif-notif terbaru dari channel perang, karena channel ini selalu akan menghibur kalian, selalu real tanpa rekayasa. Langsung saja ke videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman perang perjalanan angker. Oke, kembali lagi bersama gue Ferdi. Di kesempatan kali ini gue berada di salah satu benteng Spellwitch yang letaknya ini di daerah kota Serang, Banten ya. Jadi sejarah dari benteng ini tuh didirikan oleh pendiri atau pemimpin VOC pada zaman itu sekitar tahun 1600-an lah. Tadi dari gue lihat sejarah dari tempat ini, dan katanya di tempat ini juga banyak kejadian-kejadian aneh yang dirasakan baik penjaga maupun pengunjung di daerah ini. Nah, jadi gue berkesempatan nih untuk eksplorasi seluruh tempat yang ada di tempat ini. Coba kita lihat langsung aja ada keseruan apa di dalam. Terus ikutin perjalanan gue pada malam hari ini. Thank you yang udah support YouTube channel perang. Bagi yang belum, jangan lupa diklik tombol subscribe, di like ya. Jangan lupa juga untuk komen sama di share seluruh sosial media kalian. Terus ikutin perjalanan gue pada malam hari ini. Lanjut. Oke, baik teman-teman. Nah, ini tampak depannya ya. Sebenarnya sih dari gerbang sih ada di sebelah sana. Kalau gerbang itu udah masuk ke bagian dalam sih ini, cuman ini letaknya ada di depan gerbangnya nih ya. Nah, ini sih bentengnya nih. Nah, katanya juga banyak makam-makam dari orang Belanda ya yang dimakamin di sekitar sini. Nanti kita lihat coba bentuk makamnya seperti apa, gue juga penasaran sih. Oke, kita masuk dari mana ya? Dari kiri atau dari kanan? Kayaknya dari kiri aja seru nih ya, karena ada pendopo gini. Oke, tuh ini dari depannya ya. Nah, kita lihat tuh, depan luas banget sih, gokil. Gokil teman-teman. Kalau dari bentuk tempatnya sih ini emang rapi banget tuh, bentengnya juga kelihatan. Karena ini udah jadiin tempat wisata sejujurnya. Tapi dari penjaga-penjaga yang ada di sini cerita kalau tempat ini, aduh ada nyala tuh kucing ya. Oh iya, kucing. Banyak ditemuin hal-hal aneh gitu. Mata kucing ya yang di situ tuh. Pendopo lagi buat para pengunjung nyantai kali ya. Oke, kita ikutin lagi. Udah agak gerimis, semakin menambah kesan mistis. Ini tempatnya agak luas, jadi gue mungkin jalannya agak cepat-cepat gitu ya, karena udah waktu juga. Udah gerimis. Ini ada makam satu nih di sini. Nah, katanya di tempat ini, di makam pertama ini, dari cerita yang gue dapat, sering terlihat sosok noni Belanda ya. Ke center di sini keliling. Ini ada rawa-rawa juga di situ. Noni mana nih? Kita lanjut aja deh, ini udah mulai hujan. Gue jalannya agak ekspres
tapi gue bakal berhenti di spot-spot yang menurut gue keren gitu. Nanti gantian juga nih sama tim yang lain. Tim yang lain kebagian, ada yang di atas bentengnya, ada yang ke pemakaman-pemakaman. Kalau gue bagian eksplor aja nih, kita kelilingin. Itu bolongan nih, kaget sih kalau dari sini kayak masuk hitam. Wah, gokil sih ini negeri ini. Gue mulai eksplorasi ini pukul 1 ya teman-teman. Bukan apa-apa tinggi, anjay. Ini mulai ke bagian belakang mungkin ya, ada benteng-bentengnya tuh. Wow, keren ya. Gue sih bukannya serem sih, ini takjub sih, maksudnya dari bentuk arsitekturnya gokil, keren banget, dan masih kokoh loh sampai sekarang. Kelihatannya seru banget. Nah, tim perang juga udah nyiapin beberapa kamera stay untuk merekam aktivitas yang ada di sini. Nah, ini salah satunya nih, dari sini, karena katanya di bagian belakang ini terdapat sesosok wanita berbaju merah. Nah, coba ya kita cari, temu gak nih merah? Merah, sini dong, ku peluk dan ku gendong, ku kasih buah dong. Wow, gokil. Ada pohon juga di situ, ada pohon juga di situ. Yang menurut gua pohon ini nambah kesan angker tempat ini. Oke, pohon ini adanya di tengah-tengah tuh. Ini bunderan berarti. Iya betul. Nah, katanya di sini nih sering lihat nih sosok si merah. Oh, di situ ada kamera stay. Kita kemana lagi nih? Ada jalan ke kiri. Kita maju dulu. Ini pendopo. Tahu pendopo atau apa ya? Ini gokil, tapi ini mah ke jalan ya. Aman sih menurut gue tuh. Ke jalan. Menarik. Wow, gokil men. Gue ketemu satu bangunan nih, ternyata bukan pos. Nih apaan nih? Coba gue masukin. Nah, ini area pemakaman belakang katanya. Oh, ini ya, betul nih. Lihat bangunan-bangunan tinggi tuh. Ya. Halo. Merah delima. Jangan cuma segini doang. Oke, kita lanjut ya. Kita cari lagi apa yang menarik dari tempat ini. Coba gue mau ke situ. Nih rumput-rumputan nih. Dan ini kondisinya udah gerimis lumayan besar nih. Gue agak cepet-cepet ya. Sorry teman-teman ya. Ini makam nih. Nggak tahu sih, gue lupa tadi ceritanya di belakangnya apa. Cuman ini yang jelas makam. Oke, kita lanjut aja kali ya. Oke. Ini sudah lumayan gede, harus cepet, soalnya banyak kamera stay yang harus beresin. Gokil kan itu, gila, ada pohon di sini, anjir. Oke, itu ada kamera stay. Gue langsung ke arah kiri aja ya, langsung kita gaskan men, gaskan.
Aduh, ada benteng-bentengnya tuh, kelihatan ya. Oke, gokil. Jauh ini sih gue ngerasanya aman-aman aja gitu, sumpah. Nggak ada tuh. Nah, katanya ntar yang menarik katanya ada orang tapi nggak berkepala gitu, atau nggak kepala doang. Gue lupa tadi apa itu yang dijelasin tuh sama penjaganya. Nah, kayaknya di belakang tuh di merah. Tadi kita udah ini tempatnya aman ya, nggak ada ya. Terus katanya ada noni Belanda juga, orang-orang lihat, tapi gue nggak ketemu juga. Semoga yang ini sih ketemu nih ya, semoga gak tuh. Lanjut ya. Oke ke mau HP ke lah, gue lagi explore nih. Oh ya teman-teman, thank you ya atas apa komen kalian yang terus support YouTube channel Perang Perjalanan Angker. Sumpah gue makin semangat lagi nih. Subscriber juga udah makin bertambah, viewers juga makin bertambah. Thank you teman-teman yang udah support. Gue makin semangat lagi nih explore gini nih ya. Wah ini bentuk ini ke kanan ya. Aduh, bentar ya. Ini bentuknya kayak taman kan. Orang gue senang sini. Bisa jogging ini. Kalau pagi sih gue jogging. Asik soalnya. Wow. Oke. Kita coba ke belakang. Di sini sih pohonnya lumayan besar ya. Dan ini benteng ini mengelilingi dari tempat ini nih. Ya. Sebenarnya sih ada bunker gitu, ada lorong benteng. Tapi gue nggak masukin karena itu tempat tim perang uji nyali sih. Kita naruh tim perang untuk uji nyali di situ. Menarik, gue ngeliat satu pohon besar di sini. Halo. Where are you go? Setan, pocong, kepala buntung katanya ada di sini. Ayo, apabila emang kalian ada di sini, tolong tunjukin. Makin ke belakang sih makin oke ya. Ada jalan ke kanan, kita coba lurus aja. Okenya nyambung jalanannya. Tuh, sama jalan ini. Anginnya gede tuh, jadi pohon-pohonnya juga tuh lihat kan banyak daun-daun terbang karena anginnya gede. Ini udah gerimis. Ada jalan lagi itu mentok mentok tuh lah. Kayaknya ada pos mana ya? Gue belum nemuin pos. Ini cari lagi. Sumpah masih aman-aman aja. Ya, aku sono bisa gak? Oh, habis tuh. Jalanannya buntu. Balik lagi ke situ. Tuh ada kamera stay. Tim perang pakai. Bisa gak ya? Gitu ya. Tan mananya setannya mana? Anginnya makin gede, anginnya makin gede, gede makin anginnya. Aduh, kaget gue. Ini apaan kirain gue? Apaan? Gokil, batu gede banget. Cara balik nih. Ya. Lumayan deh, hampir 20 menit.
itu keliling tempat ini. Belum ada spot yang oke. Gue sebenarnya penasaran sama lorong di bawah bentengnya sih. Katanya ada lorong, ada yang bisa, ada yang enggak sih dari info penjaga. Cuman ada satu lorong kan yang boleh tuh. Tapi kita taruh tim perang untuk stay di situ. Hujan udah makin besar, jadi mungkin gua selesain eksplorasi gue pada malam hari ini, karena gue harus gantian sama yang lain juga harus ngerasain ini sih. Kalau dari gue pribadi sih oke aja ya, ini nggak ngerasain hal-hal aneh gitu. Makin gede cuy, makin gede, coba ya, gue harus nyelamatin kamera soalnya. Oke, mungkin gitu aja video eksplorasi gue pada malam hari ini. Thank you teman-teman udah ngikutin video gue kali ini. Jangan lupa juga teman-teman, sekali lagi gue ingetin, di klik tombol subscribe nya, di like sama di komen ya teman-teman ya. Oke, sampai ketemu lagi di video gue selanjutnya. Bye.